pagi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam Sapaan Teduh Klasis Jakarta, Kalimantan pada pagi hari ini. Dengan rasa syukur atas perbuatan Tuhan yang begitu besar, yang masih boleh kita terima dalam menjalani segala kehidupan kita. Rasa syukur itu menjadikan kita selalu rindu akan lawatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa, yang menjadi kekuatan kita dalam menjalani segala aktivitas dan kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, sebelum renungan ini kami sampaikan pada pagi hari ini, mari kita meminta pertolongan Tuhan di dalam doa kita bersatu. Terima kasih kami ucapkan dalam rasa syukur kami pada pagi hari ini kepadamu Tuhan. Engkau selalu melawat kami, begitu baik dan selalu mengasihi kami. Sehingga pada pagi hari ini dengan izin dan kasih-Mu yang boleh kami terima, berikan roh Allah yang selalu mendukung dan menolong kami, termasuk dalam mengimani firman ini sebagai kebenaran hidup untuk dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berserah dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, kita akan membaca kitab Amsal pasal 13 ayat 12. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Demikian pembacaan dari Amsal pasal 13 ayat 12. Shalom, damai sejahtera. Selamat pagi bagi semua keluarga di dalam Tuhan dimanapun saudaraku berada pada saat ini. Salam sejahtera dari Tuhan kita, selalu kita terima sebagai penguat jiwa raga kita untuk hidup di dalam kasih Tuhan yang menyertai kita. Sepanjang perjalanan kehidupan kita, banyak hal yang kita harapkan pertolongan Tuhan ada bagi kita. Banyak hal impian dan doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, sehingga harapan yang kita sampaikan melalui doa kita, banyak yang sudah Dia berikan kepada kita, dan ada juga yang belum kita terima. Dalam sikap inilah, dari kitab Amsal pasal 13 terkhusus ayat 12, memberikan satu pengingat bagi hidup kita. Ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, ternyata dibutuhkan kesabaran. Di dalam kesabaran selalu didukung dengan kesetiaan kita kepadanya. Di dalam kesetiaan itu selalu menumbuhkan pengharapan dan iman yang kuat. Artinya saudaraku yang terkasih, segala yang kita minta kepada Tuhan, segala yang kita doakan kepadanya, segala yang kita harapkan daripada pertolongan Tuhan. Mungkin setiap pribadi memiliki pengalaman hidup. Ada yang sudah kita terima, ada yang sampai saat ini Tuhan belum mengizinkan untuk kita terima. Tapi di dalam renungan kita pada pagi hari ini, Amsal pasal 13, yang pertama diangkatkan di ayat 12 ini adalah tentang harapan. Bagaimana harapan yang tertunda itu jangan sempat membuat kita patah semangat, jangan sempat membuat kita bersedih, apalagi membuat kita tidak meyakini akan karya Tuhan bagi kita. Harapan itu tetap ada, karena pertolongan Tuhan bagi kita tidak pernah terlambat di dalam memberikan yang terbaik bagi kita. Sabar menanti pertolongan Tuhan adalah pesan utama yang kita terima di dalam hidup kita. Pesan yang kedua pada pagi hari ini adalah ada permohonan yang terpenuhi oleh pemberian Tuhan. Permohonan yang terpenuhi itu jangan membuat kita lupa akan perbuatan Tuhan. Jangan pernah abaikan terhadap apa yang Dia berikan kepada kita, karena itu adalah pohon kehidupan yang memberikan semangat, spirit, kebahagiaan, damai sejahtera. Segala sesuatu yang belum terpenuhi itu adalah pemberian tertunda dari Tuhan.
bukan berarti Dia tidak mau mendengarkan seruan doa kita, tapi pemberian yang tertunda. Imani dan tetap setia menanti apa yang terbaik seturut apa yang kita butuhkan. Dan yang kedua adalah di dalam kehidupan kita menikmati anugerah Tuhan. Jangan pernah terlena dalam kebahagiaan kita. Tapi ingat, sekecil apapun kebahagiaan yang kita miliki adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kehidupan anak-anaknya. Izinkan pengingat pada pagi hari ini sebagai menambah semangat, spirit, dan daya juang kita untuk tetap setia di hadapan Tuhan. Hidup beriman, berpengharapan, menantikan perbuatan Tuhan yang ajaib, jauh lebih baik dibandingkan dengan putus asa dan kesedihan mengikat dan membelenggu kita. Bersyukur, setia dalam menantikan pertolongan Tuhan, sabar dalam menerima perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini banyak doa yang kami sampaikan kepadamu Bapa. Banyak harapan yang ada di dalam benak hidup kami yang kami utarakan kepadamu. Satu hal yang kami imani Tuhan, apapun yang kami butuhkan saat ini Bapa, Engkau tahu jauh lebih baik daripada apa yang kami mengerti. Semua rancangan kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, saat yang tepat akan kami terima perbuatan-Mu yang ajaib. Jadikan firman Tuhan sebagai rema bagi kami, sebagai penyemangat jiwa raga kami. Kami rindu berdoa bagi-Mu Tuhan. Setiap jiwa yang ikut di dalam sapaan teduh Klasis Jakarta Kalimantan, dimanapun mereka berada pada saat ini, apapun yang mereka rasakan pada saat ini Tuhan, begitu banyak doa dan harapan hidup bersama-Mu. Mari Tuhan seturut dengan firman yang menjadi rema bagi kami. Kami harus setia dan sabar menanti pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Dan kami tidak lupa kepadamu akan kebahagiaan yang kami terima daripada-Mu. Suka dan duka adalah bagian kehidupan yang selalu mengikat kami untuk setia kepadamu. Berkati setiap jiwa-jiwa yang akan dipulihkan, yang sakit, yang berbeban berat, yang merindukan keturunan dan lain sebagainya, merindukan pembebasan oleh masalah dan penderitaan hidup. Mari Bapa di sorga, lawat jemaat-Mu Tuhan. Kuasai dengan kasih dan pertolongan-Mu. Biar melalui kasih dan pertolongan Tuhan, kami akan dipulihkan, kami akan dikuatkan dalam naungan pertolongan Tuhan. Terkhusus pada saat ini kami rindu berdoa buat Modraman GBKP yang terpilih dalam periode 2025 sampai 2030. Setiap jiwa yang Kau tangkap, Engkau pakai Tuhan. Mampukan mereka tetap setia di dalam mengemban misi GBKP yang harus mereka aplikasikan di dalam tugas dan tanggung jawab, membawa kesetiaan beriman kepadamu. Berikan hikmat kemampuan mereka dimanapun mereka dan kondisi apapun mereka berada, agar Modraman GBKP dalam periode ini selalu diberkati dan membawa kehidupan mereka takut akan Engkau. Perbaharui hati jiwa mereka termasuk kebijaksanaan mereka, menempatkan kemampuan dan hikmat itu untuk satu hal, kepentingan memuliakan nama-Mu di dalam pelayanan dan perjalanan GBKP ke depannya. Inilah harapan dan doa yang boleh kami sampaikan Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami sebagai penutup sapaan teduh kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.